Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya kami dari kelompok Pagi People Seven akan mempresentasikan terkait tugas diskusi. Untuk anggota kelompok sendiri, yang pertama ada Andi Muhammad Yusuf Sofuddin, lalu ada Muhammad Iqbal Al-Raswan, dan selanjutnya ada Muhammad Ahmad Ismail Lubis, ada Yugo Pratama, dan Profesor Fali, lalu ada saya sendiri, Syekh Sakib. Untuk pertanyaan yang akan didiskusikan itu mulai dari pengertian tentang SIM atau Strategic Alignment Model, lalu cara menggunakannya. Dilanjutkan dengan 4 perspektif, dan pertanyaan terakhirnya yaitu lesson learned dari SIM itu sendiri. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian dari Strategic Alignment Model. Untuk jawabannya sendiri, menurut Henderson dan Frank Katzman, selaku pencetus ide SIM ini sendiri atau Strategic Alignment Model didefinisikan sebagai model kerangka kerja atau framework manajemen bisnis dan TI dalam rangka menunjang kesuksesan dari implementasi bisnis. SI atau TI dan komponen infrastruktur pendukungnya. Selain itu, SIM dapat diartikan sebagai model konseptual yang digunakan untuk memahami keselarasan strategis dari perspektif 4 komponen, yaitu strategi bisnis, strategi TI, infrastruktur organisasi, dan infrastruktur TI. Strategic alignment model terdiri dari 2 dimensi utama, yaitu kesesuaian strategis dan integrasi fungsional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kesesuaian strategis mengacu pada kesesuaian antara domain internal dan eksternal. Integrasi fungsional mengacu pada 2 jenis integrasi antar domain bisnis dan TI atau teknologi informasi. Jenis pertama disebut sebagai integrasi strategis dan mencerminkan hubungan antara strategi bisnis dan strategi TI. Jenis kedua disebut sebagai integrasi operasional dan berhubungan dengan hubungan antara infrastruktur dan proses organisasi dan infrastruktur proses TI. Oke, baik. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu jelaskan bagaimana cara menggunakan SAM. Nah, pada penerapannya, Strategic Alignment Model terdapat 2 cara. Yang pertama, manajemen strategi, di mana perusahaan akan memperhatikan faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan dari implementasi strategi perusahaan. Nah, di sini terdapat yang namanya Critical Success Factor atau CSF, yaitu istilah manajemen untuk elemen yang diperlukan suatu organisasi untuk mencapai misinya, di mana CSF sendiri yaitu mewakili area manajerial atau perusahaan yang harus mendapat perhatian khusus sehingga dapat menghasilkan kinerja yang tinggi. Dan sejalan dengan IT. Selanjutnya, terdapat 7 bidang utama dari CSF sendiri. Yang pertama ada bidang pelatihan dan pendidikan, yang kedua kualitas data dan pelaporan, yang ketiga komitmen manajemen dan kepuasan pelanggan, yang keempat ada orientasi staf, yang kelima ada peran departemen kualitas, yang keenam ada komunikasi untuk meningkatkan kualitas, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu perbaikan proses. Nah, untuk tahap kedua yang perlu dipersiapkan yaitu melakukan proses alignment yang bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan teknologi informasi secara keseluruhan, baik kepemimpinan, struktur organisasi, peralatan hardware maupun software sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Adapun proses alignment sendiri membantu secara langsung dan menjamin bahwa pelaksanaan TI telah memenuhi tujuan. Alignment sendiri dimulai dengan menentukan tujuan TI pada perusahaan dengan memberikan panduan awal, kemudian dilanjutkan masuk kepada pelaksanaan yang dapat diukur dan dibandingkan sesuai dengan tujuan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Yoga Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 4, yang dimana soal nomor 4 sendiri adalah jelaskan 4 perspektif tentang SAM. Nah, yang dimana 4 perspektif tentang SAM itu ada yang pertama kita mulai dari strategi bisnis. Nah, dimana strategi bisnis itu di dalamnya terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu ruang lingkup bisnis yang mencakup pasar dan juga produk, adapun jasa, pelanggan, dan juga lokasi. Yang dimana lokasi di mana organisasi itu dapat berkompetisi dan juga terdapat ada kompetitor di dalamnya. Terus kemudian itu ada strategi
teknologi informasi, yang dimana pada perspektif ini menjelaskan tentang lingkup teknologi, kompetisi sistematis, dan tata kelola terhadap komponen-komponen TI di dalamnya. Nah, pada hal ini lingkup teknologi yang dimaksud itu adalah keseluruhan esensi dari informasi, aplikasi, serta teknologi yang digunakan dalam sebuah bisnis tersebut. Mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Makasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya itu Yoga dalam hal ini 4 perspektif SAM atau Strategic Alignment Model. Selanjutnya itu kita akan masuk ke infrastruktur organisasi dan proses di mana di dalam perspektif ini memiliki 3 komponen yaitu struktur administrasi, proses, dan keahlian. Sesuai dengan namanya sendiri, struktur administratif terdiri dari struktur otorisasi, tanggung jawab, dan peran-peran dalam organisasi. Komponen proses menyangkut aktivitas dalam organisasi yang menentukan sejauh mana tingkat pekerjaan yang dapat diintegrasikan dengan teknologi informasi. Selanjutnya, komponen keahlian berfokus pada sumber daya manusia dan organisasi, yaitu bagaimana pengalaman pelatihan, budaya organisasi, serta aspek lainnya yang dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan keempat, yaitu jelaskan lesson learn dari SAM atau Strategic Alignment Model. Jadi berdasarkan apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa SAM atau Strategic Alignment Model merupakan suatu aspek yang penting diperhatikan bagi setiap organisasi atau perusahaan. Seperti yang kita tahu, bahwa zaman sekarang itu sudah era digital, yang artinya hampir semua lini bisnis, hampir semua aspek dalam kehidupan itu sudah terdigitalisasi atau sudah menggunakan teknologi dalam pengerjaannya. Nah, tak terkecuali juga dalam di setiap perusahaan atau organisasi yang dimana proses-proses bisnisnya itu sudah mulai merambah ke dunia digital seperti itu, atau sudah menggunakan teknologi digital. Nah, terus apa manfaatnya, apa tujuannya? Dengan adanya SAM ini tentunya akan semakin membuat efisien bagi suatu organisasi atau perusahaan, karena tujuannya kan menyelaraskan antara strategi bisnis dan juga teknologi yang dimiliki oleh suatu organisasi dan suatu perusahaan. Nah, jadi semakin selaras antara lini bisnis dan juga antara teknologinya, maka akan semakin efektif dan efisien pengerjaan sesuatu dari suatu organisasi atau perusahaan. Dan juga berdasarkan suatu artikel bahwa apabila suatu perusahaan itu menggunakan atau menerapkan strategic alignment model ini, itu akan membantu sekitar 80% untuk perusahaan tersebut, dikarenakan tentunya lini bisnisnya juga semakin terarah karena selaras ya. Dan juga untuk para karyawannya juga akan semakin satu visi atau satu tujuan, karena tujuan penyelarasan ini adalah untuk mencapai goals bersama, seperti itu.